berapa ini ya, 0,2. Ini cut off di 0,2. Tekin, LRP, kemudian Matchmore dan lain-lain ada setelan cut off-nya. Kita mau kuras di berapa mAh, kuras berapa volt gitu ya. Hasilnya akan sama. Dia biasanya menyisakan 0,1 volt gitu. Kira-kira seperti itu. Setelah satu malam, setelah down kita istirahatkan lagi satu malam lagi. Nah, kuras ini kira-kira makan waktu sekitar 2 jam. 2 jam istirahatkan satu malam. Lalu masuk ke tahap berikutnya. Tidak semua pakai cara ini. Cara yang berikutnya adalah kita masuk ke mode agak susah, cycle. Nah, kita masuk di mode cycle ya. Kapasitasnya berapa? Ini ada casnya. Kalau saya lebih suka di setengah kapasitas baterai. Setengah kapasitas berapa? 400. Oke, kita set di 400. Kemudian kurasnya nih, discharge rate-nya sama, di setengah lagi, jadi di 200. Begini. Kita cycle 4 kali. Nah, oke. Ya, baterai akan diputar-putar tuh, dicas kuras, cas break, discharge break, begitu terus. Kira-kira proses ini juga memakan waktu 2 harian, sama 2 hari. Lalu setelah ini down, biasanya di bawah nanti ada tulisannya down gitu ya, di setiap selnya down. Kita catat lagi. Ini belum dicatat tadi ya. Setelah break in, discharge ya, tulisannya jelek doa apa, discharge, kemudian cycle, kemudian setelah down kita akan kuras lagi. Nah, kuras lagi di sini atau dimanapun yang teman-teman punya. Sebelum dikuras, saya lupa catat lagi nih. Cycle ini catat mAh plus voltnya. Nah, bisa dipastikan angka yang di sini, angka di break in ini tidak akan pernah sama dengan ini. Pastikan itu tidak akan pernah sama. Saya berani jamin angkanya tidak akan bisa sama. Pasti ada perbedaan di setiap selnya. Lalu lanjut, kita kuras lagi, simpan. Kita simpan satu malam lagi. Satu malam lagi. Dan langkah yang berikutnya adalah kita masuk ke kemana ya? Kita masuk ke mode refresh. Refresh. Refresh di sini. Kelihatan tuh kursornya? Cycle, refresh, analyze. Saya sukanya semakin kecil. Cas di 400, 300. Discharge-nya jadi 100. Nah, itu dia. Proses ini akan memakan waktu kira-kira 1 kali 24 jam. Nah, 1 kali 24 jam. Setelah selesai,
kita akan catat lagi. Nah, ini dia catat mAh plus volt kembali. Set break in, kemudian ini break in, cycle, refresh, angkanya pasti juga berubah lagi. Dari sini kita sudah bisa menentukan baterai ini akan berpasangan dengan mana. Ini akan kita tentukan di tahap terakhir setelah ini down. Ini down, simpan ya, catat nih. Ini cari yang paling dekat. Cari yang paling dekat ampernya dulu. Kemudian voltasenya. Misalkan ini dengan ini selisih berapa mAh gitu. Semakin sedikit selisihnya, kekuatan baterai semakin seimbang. Jadi nggak pincang gitu ya. Itu akan ada kesimpulan di periode refresh tadi. Setelah refresh tadi selesai, kita catat, kita pasang-pasangkan. Ini kalau tidak salah ini ada, ini sudah nggak begitu jelas ya tulisannya ya, baterai lama banget, dan ini nggak enak dipakai menurut saya karena pada waktu prosesnya itu mati lampu. Nah, hati-hati, jangan sampai mati lampu. Satu proses mati lampu selesai, ulang lagi dari awal, begitu ya. Setelah ini selesai dari down, refresh, muncul angka-angkanya, kita kuras nih untuk yang terakhir kali. Nah, kuras lagi seperti itu, kuras sampai benar-benar bersih, kemudian finish, simpan di tempat yang sejuk. Oke, seperti itu kira-kira proses break in baterai. Ini break in untuk baterai baru biasanya, atau baterai lawas, baterai lama juga oke lah, bisa digunakan seperti itu. Kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Kadang ada yang menemukan toh, bateraiku bagus, voltase tinggi, tapi gembos, tapi nggak ada tenaganya. Banyak. Salah satu caranya adalah dengan merawat ini, dengan merawat, dengan mengolah, istilahnya kalau di anatomia ngolah baterai gitu ya, ngolah baterai jadi baterai yang terbaik gitu ya. Oke, sekian, alat-alatnya sudah kurang lebih seperti inilah kurang lebih. Kalau ada yang bisa bikin sendiri lebih bagus, nah bisa nyetel sendiri, tapi pabrikan saya pikir itu sudah sangat bagus, jelas dibikin dari pabrikan ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah discharge, langkah keduanya adalah break in. Setelah break in kita kuras lagi, discharge lagi. Setelah di discharge kita cycle. Setelah di cycle kita discharge lagi. Sebentar. Discharge, kemudian refresh. Setelah refresh kita discharge dan simpan. Nah, seperti itu. Lalu ketika besoknya kita akan main gitu ya, besoknya kita akan mau balap, apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah, kalau saya buka aja sudah, charge. Berapa charge-nya? Berapa, kasih tahu enggak ya? Kalau saya suka ngecas dengan kapasitas kecil, intinya itu aja, nggak terlalu besar,
tidak sedang yang pasti kecil. Saya pakai itu kira-kira prosesnya sekitar 8-12 jam. Di malam itu kita cas ya, cas maksimal, besok kita berangkat siap lomba. Sekian dari Dinamo Kilikan Setan. Oh belum, tidak semuanya caranya seperti ini, tapi kurang lebih mirip ya. Setiap tim, setiap mekanik, setiap apapun punya cara, tapi kurang lebihnya akan seperti ini, kurang lebihnya. Cocok dipakai, tidak cocok jangan dipakai, jangan diikuti. Sekian dari Dinamo Kilikan Setan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.